Halo, Mbak Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, sister sekalian, hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul bersama untuk acara baking bareng Mbak Novi, yang insya Allah hari ini temanya sagu keju. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita sama-sama buka kelas dengan membaca suratul Fatihah ya, sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberkahi acara kita hari ini. Selanjutnya mungkin kata-kata sambutan dari yang akan diwakili oleh Mbak Vanda. Silakan Mbak Vanda. Assalamualaikum. Afwan, ini video saya tiba-tiba nggak jalan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, terima kasih sudah ikut di acara kelas baking bersama kue sagu keju. Kali ini kita bersama Mbak Novi Abdurrahman. Insya Allah tim resep akan mengusahakan bahwa ini acara bulanan ya. Kita buat acara kelas-kelas baking yang bareng gitu. Kita lihat nggak cuma kalau resep udah banyak ya, Google segala macam kita bisa googling. Nah ini kita belajar sama-sama tips dan triknya supaya apa sih rahasia-rahasia dari ini ya, membuat kue-kue ini. Yang kali ini kita pilihnya kue sagu keju karena ya menjelang Ramadan dan Lebaran ya, barangkali ibu-ibu ingin membuat kue kering, pilihannya tuh kue sagu keju karena katanya lebih tricky dibandingkan buat nastar. Kalau saya pribadi sendiri nastar, tapi kue sagu keju saya belum pernah buat. Ya, insya Allah mari sama-sama simak, dan untuk rekamannya nanti akan ada di YouTube. Insya Allah akan di-share sesudah acara selesai. Demikian Mbak Ria. Bisa mulai? Ya, jazakallah khair Mbak Panda. Insya Allah kita mulai ya. Untuk Mbak Novi, kayaknya udah pada kenal nih, nggak perlu diperkenalkan lagi kali. Tapi nggak apa-apa Mbak Novi, silakan. Mungkin ada satu dua yang kelas-kelas sebelumnya belum join. Silakan dibuka waktu dan tempat, dipersilakan ke Mbak Novi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novi. Pekerjaan saya sehari-hari baker dan ibu rumah tangga. Anak saya 3. Untuk baking itu sebenarnya hobi saya dan jadi kerjaan. Baking itu menurut saya itu membutuhkan latihan. Jadi kalau gagal, kalau misalkan dalam sekali gagal itu terus diuji terus gitu loh, resep insya Allah nggak ketemu gitu loh kuncinya. Dan untuk sagu keju ini menurut saya rahasianya itu di tekstur. Kalau dia terlalu lembek pasti itu melebar. Masalah melebar itu masalah sagu keju itu selalu melebar ketika dia di bake. Makanya kalau bisa, menurut pengalaman saya, butternya itu jangan terlalu dikocok lama gitu loh. Nanti di acara baking bareng ini saya kasih tahu on the way itu gimananya trik-triknya. Gitu saja. Itu dari saya. Terima kasih Mbak Novi. Mungkin langsung aja ya untuk itu kita mulai ya. Ibu-ibu yang mau ikut baking bareng mungkin diperhatiin dulu. Nanti ketika Mbak Novi sudah ready, nanti Mbak Novi akan bilang silakan gitu. Jadi nggak bertanya berulang-ulang, karena kalau kita udah mulai nanti kadang nggak kedengeran karena kocokan. Tapi ini nggak pakai mixer ya Mbak Novi ya? Saya akan pakai mixer hari ini soalnya biar mudah kontrolnya gitu loh. Kalau saya pakai whisk, bisa juga pakai spatula kalau mau. Iya, ya silakan. Kalau ada yang mau bertanya di ini dulu, di box chat dulu. Nanti kalau
Ada yang mau tanya langsung nanti ketika saya berikan kesempatan ya. Ya silakan Mbak Novi mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, siapkan sagu yang sudah disangrai. Ini saya sudah sangrai tadi dan sudah saya ayak ya. Harus dingin ya ibu-ibu, jangan panas. Nanti kalau panas dia bikin margarin dan menteganya itu meleleh dan itu yang bikin dia lebar. Di resep kita gunakan, saya menggunakan resep NCC Ibu Fatma. Ibu Fatma bilang pakai mixer, cuman karena ini banyak yang bilang sagu keju tuh kalau dipanggang melebar, jadi saya pakai ini aja whisk ya, biar gampang ininya kontrolnya. Jadi saya whisk. Kelihatan nggak? Kelihatan. Sampai dia halus. Tuh ini lagi ngumpul. Ada yang bilang triknya usahakan menteganya itu dingin, biar dia nggak melebar. Cuman saya tadi ini saya usahain semua tuh room temperatur. Triknya lagi ada yang pakai garpu aja gitu loh. Saya udah nyoba beberapa resep pakai garpu jalan. Maksudnya semua bahan dimasukin dan itu pakai garpu sampai campur itu bisa juga. Nanti ada yang tanya itu diaduk butter dan margarin. Ya ini butter sama margarin. Saya pakai merek placement. Karena margarin yang ada di pasaran di Amerika itu rata-rata itu spread. Kalau margarin yang benar itu kandungan minyaknya itu 80%. Rata-rata itu yang merek. Di sini itu kandungan oilnya itu cuma 50-55. Yang paling tinggi saya lihat nih placement dia itu 65%. Kalau punya Blue Band lebih baik lagi sih. Udah halus seperti ini. Kelihatan nggak Ibu? Saya masukin gula halus. Ngaduk. Ini ada pertanyaan tentang sangrai tapioka. Tadi sebelumnya udah ada yang bertanya juga Mbak Ros. Tadi tapiokanya sampai ada sedikit yang bergerindil gitu, itu menandakan sudah selesai. Ya udah cukup, nanti jangan lupa disaring juga lagi, gitu ya Mbak Novi ya. Diayak, udah gitu dinginin, jangan pas panas dimasukin ke adonan, nanti dia malah bikin menteganya meleleh. Saya ganti pakai spatula ya, lebih gampang. Saya masukin telur 1.
Lihat nih, biarpun cuma pakai tangan, dia itu mengembang dan putih gitu loh. Saya suka pakai tangan, nggak pakai mixer, karena lebih kontrolnya lebih, saya bisa ngerasain adonan seperti apa gitu loh, lebih bisa dikontrol. Masukin cheese. Untuk cheese, saya pikir bisa cheese apa aja ya, tapi yang hard cheese, kayak cheddar cheese, edam, atau parmesan. Cuman parmesan itu saya suka karena dia lebih kriuk gitu loh hasilnya. Ini saya pakai cheddar karena di rumah saya udah habis parmesannya buat uji coba resep. Nah, ini sagu yang, maksud saya ini tapioka yang sudah disangrai. Tadi saya coba timbang lagi, saya sangrai 300 gram, udah gitu saya timbang lagi, pengen tahu berapa berat sudah disangrai. Karena kan kalau disangrai itu pasti kan berat airnya itu berkurang ya. Ternyata pas saya timbang itu dia berkurang 20 gram dari 300. Jadi kalau bisa menimbang tapioka itu setelah disangrai, atau bisa juga tambahin lagi, saya nambahin lagi kira-kira 2 sendok atau 3 sendok makan tapioka lagi, diganti yang hilangnya dari uap air yang berkurang itu. Saya tambahin ya ini ya, kira-kira 3 sendok. Ini udah saya timbang sih tadi 30 gram. Saya tambahin santan 50 ml. 50 ml itu 3 tablespoon and 1 teaspoon. Jadi biar kue sagunya agak melebar itu tambahin tepung lagi. Kalau nggak ditambahin tepung, dia itu kelembekan, makanya dia melebar gitu loh. Karena setelah disangrai, berat dari tepung itu berkurang antara 20-30 gram di replace ya.
Nah, ini adonannya udah campur semua ya. Tapi saya tahu kalau yang adonan terlalu lembek seperti ini nih, ketika dipanggang dia pasti akan melebar. Jadi akan saya tambah sedikit sebentar. Jadi kalau saya bikin kue ini, saya ngelihat tekstur. Tipsnya seperti itu. Jadi bukan ngikutin vlog resep 100%, karena itu nanti bikin adonan melebar gitu. Saya tambah 2 sendok lagi kayaknya. Nah, kayak gini juga masih kelembekan ya menurut saya. Tambahin lagi. Kalau ditambahin tepung, tambahin juga gula, jadi nggak apa ya, nggak kompromis rasa gitu loh. Tambahin 1 sendok. Tadi kan saya tambahin di awal 30 gram, ini mungkin 20 gram, jadi total 50 ya. 50 gram. Jadi Ibu lihat pertama kalau dia masih terlalu lembek, tambahin lagi gitu. Tapi biasanya total saya tambahin tuh 50 gram plus 1 sendok makan gula. Biar dia rasanya nggak kompromis. Ini cara saya, tapi banyak trik di mana di internet ya. Ada yang dimasukin ke kulkas dulu, ada yang didiemin beberapa saat. Apa aja bisa sih. Ini udah jadi. Saya masukin ke dalam piping bag. Saya double piping bag, soalnya dia tuh adonannya bukan adonan buttercream ya, dia agak keras, biar nggak jebol. Panasin dulu, saya pakai 280. Low heat. Mbak Novi. Iya. Boleh ini sambil Mbak ngisi ya. Ini sambil nunggu. Ada yang bertanya, adonan yang pas tidak terlalu lembek kira-kira seperti apa? Gimana ya? Saya juga jadi tuh dia agak susah sebenarnya di squid yang bagus itu.
Jadi dia itu apa ya? Agak keras gitu loh kalau di squid, kalau adonan yang bagus. Ini tuh terlalu lembek menurut saya, makanya nanti akan saya trik dengan dimasukin ke kulkas gitu loh. Tambahin aja dari resep 50 gram itu udah cukup apa ya? Udah oke gitu loh kata saya. Ini saya kasih contoh ya. Hasil sagu keju saya yang saya bikin, saya tambah 50 gram dari resepnya Bu Fatma. Itu kelihatan nggak? Dia tuh kekar gitu lah adonannya. Ada orang yang nambahin dengan terigu. Kalau saya suka rasa yang 100% sagu, jadi saya tambahin 50 gram sagu. Tapioka. Udah. Ya hias kertasnya. Ini kalau langsung masuk ke oven, ini pasti melebar langsung ya. Jadi saya triknya, ibu-ibu diemin dulu sampai kering kira-kira sejam. Cuman kita nggak ada waktu yang ngeringin sejam ya. Saya mau masukin kulkas gitu loh. Bisa juga di udara terbuka gitu. Jadi diemin aja gitu loh. Insya Allah pas di bake itu dia nggak akan melebar. Saya masukin. Keju parut Mbak Susi di atasnya itu. Apa Mbak? Enggak, ini pindahnya keju. Ya, yang di atas yang ditaruh tadi keju parut kan ya? Iya, keju parut. Saya pakai Indonesia. Pakai merek apa Mbak Novi? Saya pakai merek Kraft yang Indonesia punya. Bisa juga sih pakai, kalau yang di sini pakai parmesan juga oke gitu loh. Udah gitu aja sih, gampang sebenarnya. Jadi yang kita perlu kuasain itu tekstur gitu loh. Dia tuh jangan sampai lembek banget. Kalau menurut saya ini lembek. Saya feeling nih kue saya nggak akan sekokoh seperti ini gitu. Mungkin saya tadi kebanyakan ngocok ya, ngaduknya. Kalau bisa jangan, kalau bisa jangan terlalu banyak diaduk gitu loh. Waktu saat creaming pertama ya Mbak, butter sama gulanya ya? Iya. Ini Mbak Novi akan menunggu di kulkas berapa lama Mbak? Nah,
sampai dia agak-agak keras ya. Oke. Sambil menunggu, mungkin kita buka sesi pertanyaan. Boleh, boleh. Ya, Mbak Fanda, mungkin kita buka ini ya untuk bisa unmute ya. Sudah bisa unmute. Oke. Sekarang silakan sister yang mau bertanya langsung, boleh di unmute. Tadi ada pertanyaan, sudah terjawab semua. Mbak Novi, Mbak Ria, saya mau tanya tentang yang kejunya itu. Kejunya itu bisa pakai yang diamond nggak? Yang bar gitu. Terus kita ini shredded sendiri bisa nggak? Bisa. Bisa. Saya pakai kebet, saya shredded sendiri. Nggak, merek diamond yang tadi mal itu Mbak Novi. Dia keju apa ya? Apa? Merek diamond. Mungkin dikasih lihat aja Kak Nas fotonya, karena mungkin di sana beda kali di US sama di Kanada kejunya. Yang tadi malam Ria forward ke Mbak Novi itu Mbak Novi. Oh, dia keju ini ya, yang dia campur ya dia ya, sama ada kuning sama putih gitu ya, krim ya? Iya. Saya salah beli. Kalau saya bilang jangan sih ya. Jangan ya? Oh, oke. Jadi jangan digunakan ya, Mbak Novi. Ganti aja yang parmesan. Leleh, lain teksturnya gitu loh. Oh, oke. Baik. Saya udah mau tanya nih. Saya sering Mbak Novi tadi saya nyanggranya itu pas-pasannya 300. Pasti kurang kan? Jadi campurannya pakai tapioka biasa aja nggak apa-apa, Mbak? Karena nggak mungkin kalau nyanggra lagi. Paling 50 gram aja, Mbak. Oke. Udah gitu tambahin lagi 1 sendok makan gula, karena kayak kata saya di biar nggak kompromis rasa gitu kan, tambahin tepung. Saya ini lagi ngelembutin mentega, tapi tuh kayak ada berindil-berindil gitu loh, Mbak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, oke. Udah keburu takut. Sagunya itu diayak dulu ya. Iya. Mbak Novi, ini saya Susi, keju ya, ini yang shredded parmesan cheese-nya itu nggak tahu, saya belinya yang kayak buat ini ya Mbak, parmesan cheese itu kan yang grated, yang buat atas kalau kita buat pizza atau apa ya, itu nggak sih? Iya, jangan yang shredded. Kalau yang grated terlalu, tapi nggak apa-apa sih kalau mau pakai buat latihan aja. Oh, gitu. Saya salah beli. Berarti ini bukan yang dalam botol itu, bukan ya? Bukan, yang shredded, yang dalam plastik yang itu loh, yang biasa. Oh iya, Ibu, mendiamkan mendiamkan kue sagu sebelum dimasukin ke dalam oven itu, jadinya itu sagunya itu menyerap lemak gitu loh. Jadinya nggak melebar. Kalau pengen maksudnya ngikutin resep Bu Fatma, saya pernah sih ya, ngikutin gitu 100% resep Bu Fatma. Tapi saya harus diemin dulu di udara terbuka lama juga sih, 2 jam lebih gitu loh, sampai dia keras gitu. Nah itu dia nggak ngelebar, mungkin karena sagunya itu udah ngikat lemak gitu loh. Jadi dia padat. Pokoknya setiap saya masukin ekstra sagu, saya masukin ekstra gula gitu loh. Mbak Novi mau nanya. Yes. Itu kalau gula halusnya itu yang gula yang di toko itu yang benar-benar halus yang buat donat atau fine granulated sugar? Saya pakai yang gula confectioner sugar itu yang buat donat. Yang buat donat ya, kan yang ada campuran tapiokanya udah ya? Ya, ada campuran maizenanya. Oh ya, maizena. Oh ya. Boleh itu ya berarti ya? Okay. Ya, boleh. Nah, saya ini kalau kayak gini, saya tuh sebenarnya kalau bikin ini, saya nggak ngikutin resep. Saya ngelihat tekstur. Tapi setiap saya nambahin
sagu saya tambahin gula. Kalau pengen ngikutin tok resep setelah di squeeze itu dia harus didiemin sejam 2 jam. Jadi dia tuh sagunya itu ngiketin butter gitu loh. Jadi dia kokoh. Kalau enggak dia lumer. Nah kayak gini nih. Gimana ya saya ngejelasinnya ya. Ini tuh bisa gitu loh langsung masukin oven. Bentar. Saya ambil loyang saya dulu. Ini nih ya, ini kemarin saya bikin percobaan. Pakai tangan aja sih, nggak pakai mixer. Kelihatan nggak? Ini saya tambahin 50 gram tapioka sama 1 sendok makan gula. Lumayan crunchy. Udah gitu pakai suhu oven yang rendah 280 285. Tapi lama gitu, lebih lama dari biasanya. Tambahin waktunya. Udah pada selesai belum squidnya? Baru mau 1 tray. Oke. Ini begini nih. Masukin adonannya diginiin. Ya. Kalau keras tuh jadi. Nanti untuk resepnya saya posting di ini ya. Di mana di Imsa. Imsa Kreatif. Saya coba mau ngasih ya. Oh, kalau nastar itu harus pakai Wisman ya? Ya enggak harus. Cuma lebih enak. Apa, Mbak? Cuma lebih enak. Iya, enggak harus sih. Kayaknya itu juga loh Mbak, yang penyebabnya. Karena tahun lalu waktu saya bikin lebaran gitu, saya selalu pakai butter Amerika. Tapi ini hari ini aja kebetulan saya malah belum sempat ngeluarin butter Amerika, makanya keluar deh Blue Band sama Wisman. Ini sagu keju saya takjub langsung jadi. Keras ya Mbak ya? Jadi soalnya langsung keras hasilnya. Apa gini ya? Saya takutnya kalau saya pakai keju merek Indonesia nanti orang bikin gagal. Saya pakai ini aja deh, margarin sini sama butter sini. Tapi dia masih belum room temperatur lagi. Bentar. Itu butternya pakai apa, Mbak? Mereknya? Perigo. Oh. Mahal. Mahal ya? Costco. Oh. Di Costco 4 itu $13 ya kalau nggak salah. Oh, wow. Lagi saya punya kok. Tapi kalau Wisman kan lebih mahal lagi. Iya. Oh. Emang kue-kue Indonesia memang harus pakai barang-barang mahal ya? Novi, ini aku masukin ya? Iya, masukin. Kalau keras jadi, Mbak. Oke, aku masukin. Berapa Mbak ininya? Apa itu temperaturnya? 285. 10 sampai 285. Oh, oke. Ya kayaknya aku juga mau aku masukin, memang keras juga sih, dari tadi udah aku tunggu juga di luar.
Ini butternya ini ya masih keras, sayang, kayaknya nggak bisa deh pakai. Terpaksa saya pakai Wisman. Ya. Soalnya nggak room temperatur, susah nanti lama. Mbak, kalau Wisman itu sisanya harus masuk kulkas nggak, Mbak? Saya enggak ya, soalnya dia itu apa sih? Kalau saya enggak sih. Oke. Kalau Blue Band juga nggak usah masuk kulkas kan ya, meskipun sudah dibuka? Enggak. Oh gitu. Blue Band juga enggak ya? Hah? Blue Band saya enggak. Kalau yang produk Amerika saya masukin. Oh iya iya. Kayaknya kalau produk Indonesia tuh udah ada pengawetnya tuh gimana sih? Apa sih namanya tuh disebutnya? Let me see. Asal jangan di tempat panas aja kayaknya deh. Oh iya. Udah masuk oven? Sudah. Sekarang mulai ya nastar ekstra ini di luar jadwal. Sampai nonton. Jadi apa aja tuh Mbak yang dimasukin Mbak? Buy one get one free. Waduh, mantap bener deh Imsak kreatif. Ini saya setengah-setengah ya, Wisman sama margarin. Margarinnya saya pakai margarin Amerika sih. Setengah-setengah. 250 gram total. Jadi 125. Enggak saya ini ya, enggak saya apa? Enggak saya mixer. Kalau kue nastar jangan di mixer. Yang di mixer itu sagu bukan sagu keju apa sih? Kue keju sama kue apa satu lagi tuh? Putri salju. Putri salju. Oh, kalau kastengel boleh nggak, Mbak? Boleh di mixer kastengel. Udah gini aja. Searah. Ini kata nenek saya kalau bikin nastar ngocoknya searah. Ini ngajar nenek saya nih. Neneknya Mbak Novi punya bakery juga ya? Enggak. Dia cuman sebenarnya bukan nenek ya, kayak nenek tante. Jadi tantenya mama saya, jadi saya panggilnya nenek gitu loh. Oh ya. Beneran nenek. Tapi dia nerima orderan kalau tiap lebaran. Lalu masukin telur. Ini telur saya jumbo ya, saya ngeri banget deh. Nah, itu semuanya harus room temperatur ya? Ya, kalau bisa room temperatur. Mbak Novi, Wismannya bisa diganti Kerrygold, Mbak? Bisa, nggak masalah.
pakai 2 kuning telur. Kalau dia bikinnya banyak, saya itu malah 5 plus 3 putih telur. Kalau bikinnya menteganya sekilo. Karena nenek saya ngajarnya begitu. Karena ini saya bikin dikit, cuma 2 aja. Tapi saya skip putih telurnya. Oh iya lupa, saya kasih ini ya. Apa sih ini? Vanilla. Tapi ini vanilla sugar. Sudahlah. Punyanya itu. Let me see. Salah saya masukin. Maaf Mbak Novi, tadi apa itu yang dimasukkan? Vanilla. Oh, vanilla. Telur. Jadi pertama mentega sama gula. Gulanya 50 gram aja, nggak banyak. Gula halus ya, yang powder. Udah gitu, saya masukin telur. Kalau resep aslinya untuk 1000 gram mentega, nenek saya bilang 5 kuning telur, 3 putih telur. Itu resep aslinya. Karena saya cuma bikin seperempatnya, jadi saya cuma pakai 2 kuning telur aja. Saya skip putih telur. Terigu saya pakai all purpose. Ada yang pakai low protein, saya enggak. Saya pakai yang biasa aja. 300. Kalau 1.500 bagi 3 berapa sih? 1.500 bagi 3, 500. 4. Oh, bagi 4. 375. 375 ya? Ya. Oke. Ya, 375 gram. Udah gitu, 1 sendok susu bubuk. Susunya harus Denko nggak, Mbak? Saya adanya itu. Kalau susu skim juga bisa sih. Salah. Yang di toko-toko itu kan yang non-fat dry milk itu ya? Oh, itu bisa ya, yang kayak yang di mana di Mayer gitu, non fat dry boleh ya, milk. Ini udah jadi ya. Dia tuh karena saya lembek banget tadi, dia agak lebar. Kalau yang pertama dia ini tuh, jadi dia melebar. Oh iya. Cuman masih ada bentuknya gitu loh. Nggak kayak begini nih, kalau dia gagal kayak begini. Bukan gagal sih, sebenarnya enak juga kok. Kue ini nggak pernah gagal karena enak juga kalaupun lebar. Nih. Oh iya. Ini min dulu. Itu yang lebar tadi, Mbak. Ini bukan, ini yang saya percobaan bikin. Kelihatan nggak? Ya. Tapi masih enak loh. Ini udah jadi, agak lebar tapi masih whole shape. Tolong deketin ke itu deh Mbak Novi, kue jadinya ke screen.
Bentar. Saya masukin ini dulu dah. Lightly fried tofu, stir fried with yellow curry powder, stir on a bread. Ini 35 menit ya. Kelihatan nggak terlalu ini? Silau. Hah? Ya. Oh, saya tadi nggak ditaburin. Harus ditaburin ya, Mbak? Nggak masalah, ini cuma hiasan. Ini agak bandingin sama yang ini ya. Ini karena tadi saya kayaknya kelamaan creamingnya. Nih, plastik yang panjang-panjang itu loh. Yang kalau beli. Nih. Oh, ya. Dia agak lebar. Gitu. Tadi udah saya tambahin lagi padahal masih lebar aja. Jadi yang tadi yang pertama itu berbentuk gitu ya, Mbak? Iya. Karena saya creamingnya kelamaan. Udah ya, ini mau terusin lagi? Apa mau nanya? Ayo tanya, nggak apa-apa sih. Ini tadi Mbak Novi mau nanya, yang sagu keju pada saat dipanggang sebaiknya ditaburi lagi sama parmesan cheese? Iya, itu bukan aja sih Kak Isna. Enggak juga nggak masalah. Oh ya. Saya ini diayak ya terigunya. Kalau saya ngayak di tempat kerja pakai ini aja, sama aja. Terigu sama 1 sendok makan susu. Nggak mesti denkau, yang biasa dia nggak masalah. Maksudnya yang low fat. Oh, susunya disaring juga ya, Mbak? Dicampur sama terigu diayak boleh, dipakai whisk, pisah-pisah juga nggak apa-apa sih. Masukin dikit-dikit. Gampang ini daripada sagu keju, saya bilang. Karena Mbak Novi tahu caranya. Saya malah sagu keju itu udah kayak gimana ya, kadang harus tahu tekstur gitu loh. Tapi ini sih, tahun lalu saya tuh pakai margarinnya yang I can't believe it's butter itu loh Mbak. Itu kayaknya lembut banget ya. Nggak bisa itu spread. Itu kayaknya sebabnya. Salah satunya. Salah bahan. Keras banget ya. Capek bikin gitu. Di Indonesia aku tuh masih belum nemu. Mbak Novi tahu nggak carinya di mana di sini? Itu loh yang alat spuit yang pakai kayak ada tuasnya gitu loh Mbak. Oh, nggak tahu tuh saya. Itu dulu ibu saya punya, almarhumah ibu saya, terus saya pengen beli lagi, belum nemu lagi sampai saat ini. Itu ya Mbak ya? Kan kalau yang bikin itu loh, kastengels atau bikin ya sagu keju. Di Indonesia tuh emang alat-alatnya tuh canggih-canggih sebenarnya. Aneh-aneh tapi works gitu loh. Iya. Ini sederhana. Ini kebayang nih kalau pakai itu bikinnya nggak capek nih. Bikin yang ini. Ya ini udah jadi dah, udah begini aja, gampang kan. Jangan pakai mixer kalau bikin nastar mah. Oke. Terus ini nggak dicampur, kan saya punya tuh teksturnya tuh kalau dimakan tuh kayak hancur gitu-gitu loh Mbak. Maksudnya bukan hancur ya.
dibilang gimana ya? Melt. Enggak. Hah? Melt gitu ya? Iya, kayak gitu. Itu biasanya disangrai dulu. Saya nggak suka. Kalau yang model begitu, saya malah nggak suka, Mbak. Kalau nastar gitu. Bukan, maksudnya tidak terlalu rapuh gitu ininya. Itu dia biasanya. Itu kenapa kayak gitu? Terigunya disangrai dulu. Ada yang kayak gitu sih emang. Udah tuh nastar begini aja, lihat tuh. Jadi udah. Terus dikukasin dulu nggak, Mbak? Enggak. Tapi Kak, sebelum masukin itu saya diamin dulu biar dia rest glutennya. Kalau dia rest glutennya dia nggak lebar. Oke. Oke, udah ya. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Untung saya masih punya ini nih, selai. Saya bentuk dulu deh. Kok selainya bisa sampai dibentuk seperti itu? Punyaku kok agak masih kurang kering berarti ya? Oke. Ikutin apa? Mbak, itu kalau buat selainya, nanasnya itu boleh nggak sih pakai yang kalengan? Ya, boleh, tapi saya nggak suka ya. Saya suka malah tuh nanasnya saya chop. Nggak saya parut. Oh, jadi nanas bener-bener nanas buah gitu ya? Terus dikupas. Dicop. Oh, dicop, udah gitu baru dimasak. Dimasak sampai dia itu kering. Sampai dia kering, baru masukin gula. Saya biasanya kasih cengkeh. Iya, kayu manis gitu-gitulah. Oh, udah. Jadi... Saya nggak suka nastar yang glowing, yang tahu kan, yang banyak kinclong. Kinclong saya malah nggak suka. Jadi dia rasa telur. Saya malah suka yang rustic gitu loh. Iya, iya. Yang saya old style banget deh. Rustic. Rumah rustic. Kebanyakan nonton EGTV nih, saya malah biasa aja. Jadi nggak terasa telurnya gitu loh. Jadi saya makan nastar, bukan makan lapisan telur. Tapi itu kan just personal preference ya. Nggak semua orang. Orang kan ada yang istilahnya eat with your eyes gitu loh. Jadi dia senang yang ngelihat bentuknya. Kalau saya nggak. Saya rasa nomor 1. Alia, can I have like a pen itu, Alia? Kuas yang pen itu? Ya. For my nastar. Iya, good. Oh, jadi ininya memang, jadi kalau pakai, mungkin itu juga kali ya, Mbak? Maksudnya yang nastar, selainya itu ada pengaruhnya nggak sih kalau pakai yang beli yang pakai can nanasnya? Jadi enggak, kalau kata pakai can itu cuma lebih manis aja sih, terlalu manis. Makanya kadang saya nggak tambahin gula dikit aja gitu. Jadi nggak apa-apa juga kalau pakai can? Tambahin gulanya dikit, kemanisan loh kata saya. Nggak, maksudnya nggak ada pengaruhnya di nastarnya gitu loh? Enggak, cuma rasa aja. Katanya jatuhnya lebih mahal ya kalau beli yang pakai can ya, yang bikinnya pakai can ya. Nastar biasanya kalau Easter murah loh. Kemarin saya beli. Maksudnya nanas. Iya. Nastar. Iya, nanas. Oke, go ahead. Thank you. Maksudnya apa, Mbak Isna? Harga nastarnya lebih mahal kalau pakai can gitu, kalau orang yang jual. Jadi bikin selainya jatuhnya lebih mahal kalau yang beli pakai can, kalau beli nanas. Oh, iya. Katanya yang sering bikin nastar. Tapi lebih ini, nggak usah pakai kupas, langsung masukin. Oh iya sih. Hemat waktu. Iya. Apa pernah pakai yang dari kupas nanasnya? Kalau beli nanas yang frozen itu agak susah nanti buat selainya tuh
basah. Jadi di bagian ini loh, buah segar yang sudah dipotong-potong, ada nanas juga loh. Oh iya kalau itu iya. Nah, kalau untuk buat sendiri, makan sendiri gitu Mbak itu iya. Tapi kalau untuk jual itu kan lebih mahal ya biasanya yang udah dipotong itu. Oh iya, ada yang ngupas soalnya. Iya. Azan apa ini? Mbak Novi, tipsnya gimana biar si selainya itu cepat kering? Kan lama tuh. Oh, saya microwave sebentar. Ketika apa? Udah jadi kan, biasanya dia masih basah gitu ya. Saya microwave, udah gitu sampai saya pengen keringnya kayak gimana gitu loh. Berapa menit kurang lebih sebentarnya itu? Oh, 5 menit. Enggak 5 menit sih, nanti angus ya. 3 menit, dari itu saya aduk, 3 menit lagi saya aduk gitu loh. Enggak langsung brut 10 menit, enggak gitu. Itu sih trik saya, tapi biasanya kan kalau gula udah caramelize, dia itu keras kalau udah dingin. Oke. Thank you, Mbak. Iya, sama-sama. Ini udah ya, saya ambil satu, masukin. Ini cuma demo aja. Nggak mesti semua ya. Punya saya sama sekali tidak seperti itu tampangnya. Waktu saya bikin tahun lalu, pokoknya gagal total aja deh. Bikin nastar? Bikin nastar susah deh menurut saya. Ih, malah paling gampang. Saya beda-beda orang. Jangan dikocok pakai mixer aja, udah itu aja. Iya Mbak, kan 6 kali saya nyobanya gagal semua. Biasanya sih ini nih kita nih kalau bikin nastar bareng-bareng anak-anak. Ada yang bagian apa sih ngerol ini apa? Sele, buletin maksudnya ngebuletin sele. Staffnya banyak Mbak Novi. Gak banyak sih, cuman biar cepet aja didaya gunakan semua anak-anak. Ini saya ngintip ya, yang sagu keju saya agak melebar juga ya, meskipun dia adonannya keras. Keras, oh ya. Harus didiemin sih emang Mbak Isna. Oh iya. Masih ada bentuk kan? Ada. Iya, Tari. Bapak. Bukan Mbak Isna, Tari. Oh, suaranya sama soalnya. Emang triknya gitu harus. Jadi tuh biar si tapiokanya itu mengikat fat gitu loh. Oh iya. Meskipun keras, didiamkannya berapa lama, Mbak? 1 jam? Biasanya sejam 2 jam. Saya diemin aja gitu loh. Biar set. Mbak Novi, untuk nastar ini dicampur tapioka juga atau cuman all purpose flour? Saya nggak pakai apa-apa lagi. Oh, oke. Nggak pakai maizena juga. Oh, nggak pakai maizena juga ya, Mbak? Enggak. Saya sih sama nenek saya begitu diajarnya. Jadi saya kata teman saya, ini resep paling enak katanya yang pernah dia coba. Karena sederhana gitu loh. Ini kata teman saya ya, bukan kata saya. Terus, Mbak Novi, terus itunya kok saya tuh selalu kalau bikin nastar itu pakai tangannya saya lapis plastik supaya biar jangan tepungnya panas. Enggak masalah Mbak Isna, diemin aja dulu sebelum masuk oven. Glutennya itu relax dulu biar dia nggak. Oh gitu, oke. Kayaknya ribet banget kalau saya bikin nastar karena harus saya lapis plastik, repot banget. Nah, begini aja jadi kok. Sama Mbak Isna, saya tuh tangan belepotan kemana.
Nastar maka sebel banget. Makanya saya nggak suka bikin yang pakai bulat-bulat karena lama bikinnya makannya cepat. Terus saya coba yang pakai itu loh, yang saya pakai penggarisan segala, repot deh pokoknya. Gini aja. Oke, coba deh nanti insya Allah kalau ini nggak usah pakai itu ya, plastik deh. Mungkin juga iya campurannya itu kali apa? Campuran ini saya apa? Adonan resepnya kali. Nanti saya posting ya resepnya. Oke, jazakallah khair. Sama-sama. Soalnya dulu waktu saya diajar nenek saya juga, dia itu nggak langsung masuk oven, dia diamin dulu di ruangan, maksudnya diistirahatin dulu lah. Ini wanginya. Dibulatkannya kan ya? Diistirahatkannya setelah dibulatkan ya, Mbak? Setelah dibulatkan, setelah dikasih polesan kuning telur. Jadi semangat lagi nih mau bikin nastar. Jadi insya Allah. Insya Allah. Ntar posting ya Mbak Tari hasilnya. Insya Allah. Iya, kalau pada semangat posting kan kita juga jadi sharing-sharing resep, insya Allah jadi semangat gitu. Oh ternyata resep-resep yang kita sharing tuh dicoba gitu ya. Iya, Mbak Ria nggak usah khawatir. Itu resep enak-enak. Saya sampai ngiler-ngiler ngelihatnya. Cuman di Imsa Kreatif itu kan? Iya, kan iya, Masya Allah. Sebagian kan di-share ke IMSIS ya, tapi terkadang karena masalah ada yang nggak ter-share gitu. Jadi ya untuk lengkapnya di itu aja di Imsa Kreatif gitu kan. Resepnya enak-enak bikinnya ini yang aduh ampun deh. Semangat Kak Isna bisa insya Allah. Iya nih, memang harus diiniin. Tapi insya Allah yang sagu itu insya Allah saya coba itu sama nastar ini. Insya Allah. Biar Mbak Novinya juga semangat nanti. Ya Mbak Novi ya, berarti kan ilmunya dipraktekin gitu kan insya Allah makin semangat ngajar. Iya. Kalau makaron saya nggak sanggup. Belum apa-apa udah, nggak jadi deh. Makaron nggak berani. Makaron, oh iya. Tapi saya tuh lebih, kalau tambah susah, saya tambah penasaran. Lagi penasaran mau bikin croissant. Croissant, oke. Penasaran. Ya. Croissant itu ini banget. Itu malas ngilesnya. Males gitu, males laminatingnya itu loh. Tapi enak loh kalau yang homemade itu. Iya, karena butternya kan bisa milih. Enak banget deh. Oh gitu ya, beda ya? Udah ya segini aja dulu, ntar saya terusin kesian, ntar ibu kelamaan nunggu lagi. Ya. Kalau orang-orang ini kan kuning telur campur minyak dikit gitu ya. Saya jadi kuning telur buat lapisannya sama kita polesan. Saya kasih apa sih? Susu kental manis. Ada yang bilang madu juga ya, Mbak? Bisa ya? Bisa. Madu. Oh, jadi gitu. Apa kuning telurnya bisa madu atau susu kental manis? Oh, supaya apa, Mbak? Mengkilat? Supaya mengkilat, ada rasa juga kayaknya ya. Jadi nggak manis. Maksudnya nggak bau amis gitu ya. Oh, oke. Bentar, kan
Ini lagi. Saya skip deh minyaknya saya males ngambil. Oh, pakai ini ya, kuasnya malah kecil gitu ya, Mbak ya? Kuasnya usah pakai ini nih, kuas fan. Oke. Beli di Michaels. Kuas apa itu? Kuas apa Mbak namanya? Kayak fan gini, kayak kipas. Oh, memang itu untuk masak Mbak? Buat nastar gampang dia nih, kalau itu tuh. Nemunya di bagian apa itu? Ya, saya ngambil punya anak saya, dia beli banyak di mana di. Oh, buat melukis ya? Maaf, saya minta beberapa gitu. Dia beli banyak. Tuh, Oh, jadi iya. gampang loh, dia kan lebar tuh. Oh Ya. iya. Saya beli kecil banget. Jadi Itu lama. bikin kesel itu. Yang punya saya kegedean malahan. Bisa begini nih, Bubu lihat nih, lihat. Kelihatan nggak? Yes. Enggak Mbak, enggak kelihatan Mbak. Gimana? Enggak, jadi rata gitu, bisa ke bawah gini tuh. Iya betul. Saya baru tahu ada yang kayak gitu ya. Iya Mbak Isna, itu kan. Memang kalau baker lain triknya. Beda kalau masak sama Iya masak. Lain sama kita, sama aku. Saya juga nemu di internet kok, sama-sama belajar. Beda. Saya kan nggak ada lulusan kulineri, cuman belajar sama-sama lah. Interestnya beda Mbak Novi. Itu kan gampang kalau pakai yang fan tuh, lihat. Iya, semuanya jadi bisa masuk ya. Jadi cakep nanti gitu loh. Cuman ya lama sih. Makanya nastar tuh mahal begitu tuh. Iya. Lama bikinnya. Kan kalau ada apa sih nastar Yang nunggu udah begitu selesai langsung habis. nastar malah berapa kali dia itu. Saya nggak suka rasanya terus terang. Saya malah suka yang satu kali pulas aja. Ya ada yang itu kan yang dibakar dulu baru dilapis gitu ya. Iya, sampai berapa 3 kali ya kalau nggak salah ya. Kalau buat saya itu eggy gitu loh. Tapi kan orang beda-beda kan. Ini habis gini nih langsung dipanggang aja ya Mbak? Nggak perlu berulang-ulang gitu lagi? Enggak, saya enggak. Oke. Iya, saya bagus yang cepet-cepet aja yang ringkas. Kecuali buat jualan beda ya. Buat jualan kan orang kan ngelihatnya kan apa ya? Penampilan. Oh, penampilan. Kalau buat di rumah saya mah hayu aja deh. Begini juga udah laku gitu. Alhamdulillah. Beli aja di Michaels kayak gini banyak kok. Ya, Michaels atau Joann's ada ya Mbak ya? Pokoknya yang art supply itu pasti ada. Cuman biasanya kita harus beli banyak ya. Maksudnya dia tuh. Iya, itu dia ya. Padahal kita cuma perlu itu doang. Perlunya cuma, tapi dia banyak isinya. Iya, makanya udah gitu kan ya, maksudnya lumayan juga $10 yang perlu cuman itu doang. Aduh, buat apa lagi yang lain gitu. Jadi itu Mbak Susi bisa yang mulasin bisa beberapa orang sekaligus, jadi cepat mulasinnya. Kalau nggak ada yang buat melukis. Iya. Saya senang yang kipas begini karena dia tuh apa ya, bisa merata gitu loh. Itu kalau di Michael dijualnya memang satu paket gitu Mbak, berapa biji gitu? Kemarin anak saya itu beli di Sam's Club. Dia itu beli kayak 1 tub gitu loh. Isinya banyak. Emang kan dia senang melukis ya. Saya minta sih berapa? $9 isi banyak. Banyak banget. Di Sam's Club. Mbak Novi, yeah. Mau lihat nggak sagu keju saya sudah keluar? Coba lihat.
Udah jadi ya? Lumayan itu. Kayaknya masih bentuk ya. Nah, masih ada bentuk. Nah, yang ada 2 tray lagi, saya diemin dulu sebelum dimasukin. Ya. 2 jam lah. Insya Allah lebih keker gitu loh. Bagus itu. Yang penting mah rasa, Mbak. Iya, nanti saya coba sebentar lagi. Terima kasih, Mbak Novi. Iya, sama-sama. Ini udah ya. Ini langsung masukin bisa kok. Ya. Tapi kalau mau diistirahatin ya nggak apa-apa sih. Saya masukin aja ya. 285. Ya, Mbak. Oh, apinya sama ya? Oh, low heat ya? Kering 285. Ini saya bikin percobaan juga nih. Jadi saya tambahin maizena sama terigu. Sama maizena 25 gram, terigu 25 gram. Hasilnya sih bagus ya, keker gini. Tapi saya nggak suka rasanya. Jadi saya lebih suka yang sagu 100%. Ini yang campur maizena 25 gram sama terigu 25 gram. Keker sih dia emang lebih bagus gitu loh. Warnanya juga lebih bagus. Cuma saya nggak suka rasanya. Jadi kalau mau bentuk yang pakai terigu sama maizena tuh lebih bagus. Tapi kalau mau rasa, saya lebih suka yang 100% pakai sagu atau tapioka. Gimana? Dalamnya harusnya crunchy juga. Makanya nih kayak gini nih, Mbak. Nih. Nih. Malah gelap. Dalamnya kering juga, ditambahin aja waktu nge-bake-nya, Mbak. Ini juga punya saya masih agak basah dalamnya. Nanti mau saya tambahin lagi waktunya. Yang cocok di saya ya, 280 atau 285, 40 menit. Saya cocok itu tekstur semua, walaupun warnanya agak-agak gelap ya. Brown. Ya, ini yellow sih warnanya. Crunchy banget kalau 280, 40 menit tuh. Ini 7 menit lagi, sisa nastar. Ini dia pecah ya. Kalau yang mau glowing, nastar glowing, itu dipulas lagi begini nih. Kelihatan nggak? Kalau yang pengen cakep nastarnya gitu loh. Ntar dibedain deh ya. Saya cuman pengen ini aja, ngasih tahu. Dikeluarin, dipulas lagi. Lagi dipanggang, dikeluarkan, dipulas lagi, terus dipanggang lagi gitu ya, Mbak? Ya. Oke. Itu buat nastar glowing. Jadi dia nutup yang retaknya juga gitu loh. Oh iya, betul. Ditempel pakai band-aid. Cuman ribet lah kalau kata saya. Karena saya mau buat di rumah ya. Kalau buat jualan mungkin harus begini. Ada juga bisa dikasih pewarna telurnya, jadinya tuh warnanya kuning banget. Kuning, atau pakai telur omega 3 yang buat nasi. Cuman setengah ya saya ini. Tadi kurang 7 menit masukin.
Nanti saya posting resep nastar terpisah apa satu tempat ya? Sama sagu keju. Di mana? Halo? Kenapa, Mbak? Kenapa, Mbak? Nanti saya mau posting kue nastarnya misah aja gimana tuh? Dicampur sama sagu keju. Mungkin terpisah aja gitu, Mbak, Iya. biar gampang nyarinya. Bisa aja. Kayak posting biasa di Imsis Kreatif aja Mbak Novi. Oh gitu, ya. Insya Allah. Maaf Mbak Novi sama Mbak Ria, siapa? Mau pamit dulu sebentar, harus keluar. Iya, sok. Ya, jazakumullah khair semuanya. Iya, sama-sama. Mbak Isna ya? Tadi ya ketukar sama orang lain suara saya ya. Oh, ini siapa nih? Mbak Isna apa Mbak Tari? Isna. Mirip. Isna. Oh. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Novi, itu yang kemarin buat makarun ya? Itu ada videonya, Mbak? Nggak tahu saya. Banyak Mbak. Ada di posting. Yang di mana? Di Imsa Kreatif itu, Mbak? Iya, kalau nggak salah di Imsa Kreatif, iya. Bentar, nanti recek lagi. Videonya ya? Oke. Nggak sabar. 3 menit lagi. Siapa aja sih yang bikin nih? Sagu keju. Tadi Mbak Susi, Mbak Sri, Mbak Tari, siapa? Iva ya? Iva bikin agak melebar nih, tetap. Padahal kayaknya creamingnya tadi nggak lama-lama banget, cuma pakai sendok garpu juga. Oh ya? Iya. Sagu nggak Mbak Iva? Pakai sagu. Maksudnya ditambahin lagi nggak? Bukan sagu apa? Tambahin lagi nggak tapiokanya? Aku nimbangnya setelah disangrai 300. Terus nggak tahu ya, mungkin apa sih ya? Mungkin santan. Tadi aku salahnya mungkin santan. Kan 50 mili ya? 50 mili kan? Saya nimbangnya tuh 50 gram. Terus karena masih jadi kan beda kan? Iya. Jadi kayaknya kebanyakan santan kali, kebanyakan cairan. Kebanyakan cairan. Karena masih ambiar gitu, jadi tadi aku tambah 20 gram santan lagi. Salah pun kan, jadi udah 70 gram santan. Oh. Mungkin itu. Tapi tadi saya juga ditimbang yang 50 ml santan itu, yang kaleng caokok itu beratnya 50 gram juga sih. Jadi kalau nggak ditambah, jadi ternyata beratnya sama. Oh ya?
Tapi kalau yang mereknya Chalkoh ya, saya nggak tahu kalau merek yang lain. Saya pakai yang Kara itu yang kental kan, dia ambil yang kentalnya aja. Ya. Ini hasilnya sih, tadi kan aku nggak di squid ya, jadi cuman dibulet-buletin, sebentar ya, dibulet-buletin terus ditekan pakai sendok gitu. Mbak Novi, aku lagi sharing video. Kameranya di mana ya? Oke. Kelihatan kok. Nah, dia melebar gitu kan. Aku cuma pakai dibulet-buletin terus ditekan pakai garpu gitu loh. Ininya. Iya. Tapi tetap melebar. Yang penting rasanya, Mbak. Iya sih, enak-enak. Tetap wangi banget. Iya. Gimana sih? Sama-sama. Mbak Susi, itu tadi video yang makaron udah diupload di IMSA Sister Kreatif itu tanggal 25 Februari ya. Coba dilihat. Oh, oke. Iya, makasih Mbak Ria. Nanti saya lihat. Juga pengen coba. Ini udah jadi nastarnya nih. Yang lain? Nih, masih panas. Kalau yang nggak double begini aja, tapi saya emang sukanya yang begini gitu loh. Saya aja sih. Ini yang mulus tuh nggak ini ya. Itu nggak di double tuh. Ini yang di double. Oh, yang enggak juga. Oh. Iya rata ya. Pakai yang biasanya nastar kalau udah 3 hari di toples baru dia rasanya enak. Karena nanas, terigu, doughnya itu udah nyatu gitu. Nggak ngelebar kan? Dia stay gitu loh shape-nya. Karena kita nggak pakai mixer. Saya kasih lihat dulu. Dalamnya kayak gini. Kelihatan nggak? Iya kelihatan, Mbak. Masya Allah ya Mbak Novi, dalam waktu 2 jaman bisa dapat 2 cookies. Masya Allah. Kalau pakai Wisman emang rasanya enak banget. Kalau aku pakai Nido itu loh, yang Nestle Nido. Oke. Ya. Ada kemasan kecil ya? Ada yang kecilnya ada. Oh, ada ya. Oke. Makasih. Kalau pakai yang carnation yang low fat juga bisa sih. Nggak masalah. Yang penting Wisman. Kalau udah pakai Wisman rasanya aduhai. Ya kalau udah nggak ada, kita tutup ya untuk acara hari ini. Alhamdulillah baking bareng sagu keju berjalan lancar. Kita ucapkan terima kasih banyak untuk Mbak Novi udah sharing ilmunya, tips dan triknya. Semoga Allah berikan balasan yang berkali lipat. Insya Allah juga menjadi amal jariah untuk Mbak Novi ya. Insya Allah kita bertemu lagi di acara baking bareng yang lain. Kami dari tim resep mengucapkan terima kasih segala perhatian dan kehadirannya. Semoga barokah untuk kita semua. Mohon maaf lahir dan batin dari kami karena kita mau Ramadan ya, insya Allah mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, lancar ibadahnya dan semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin itu ya dari saya. Mohon maaf lahir batin kalau ada yang salah kata.
Mbak Novi ada mau kata penutup atau udah? Terima kasih buat ini kehadirannya. Terima kasih sekali lagi ya. Ya, mohon maaf lahir batin. Alhamdulillah, mari sama-sama kita tutup majelis bikin bareng kita hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sister. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.